Saya Rahul, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Setelah Yordania, Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Prancis menjatuhkan bantuan melalui udara, kini Amerika Serikat melakukan operasi serupa sehari setelah pembantaian ratusan penerima bantuan oleh tentara Israel di Gaza. Amerika akan mulai mengirimkan bantuan kemanusiaan darurat ke Gaza melalui udara setelah minggu lalu Mesir, Prancis, Yordania, Qatar, dan Uni Emirat Arab telah menerjunkan bantuan udara bagi warga Gaza sejak konflik dimulai pada bulan Oktober. Sebagian besar bantuan kemanusiaan untuk Gaza melewati perbatasan Rafah dengan Mesir. Namun kelompok bantuan mengatakan mereka menghadapi proses pemeriksaan yang rumit yang hanya memungkinkan sedikit bantuan masuk meskipun kebutuhan meningkat. Israel mengatakan inspeksi diperlukan untuk alasan keamanan. Sebuah laporan PBB pada bulan Desember menemukan bahwa seperempat dari 2,3 juta penduduk Gaza kini menderita kelaparan. Seorang pejabat Palang Merah di jalur Gaza menyambut baik pengiriman bantuan kemanusiaan dari Amerika pada hari Sabtu, namun mengatakan operasi semacam itu hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir karena sulitnya bantuan tersebut menjangkau orang-orang yang membutuhkan. Of course, we welcome any increase to the flow of assistance that's coming into the Gaza Strip because we see how desperately civilians need that aid in order to survive, quite literally. At the same time, airdrops are really only ever used as an absolute last resort. They're logistically very complicated and very expensive as well, and it's difficult to actually bring in the amount, the quantity that's required in order to meet the needs. Sementara itu, pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa penerjunan udara pada hari Sabtu yang telah dikoordinasikan dengan Angkatan Udara Kerajaan Yordania diharapkan menjadi yang pertama dari sekian banyak penerjunan lainnya. Koordinator Komunikasi Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan pengumuman Amerika Serikat mengirimkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza adalah melengkapi bantuan darat yang perlahan-lahan masuk. We were working on this idea now again for some time here, knowing that we weren't meeting the need totally through convoys. I think what yesterday's event underscores, and certainly underscored for the president, is the need to continue to find alternative routes and alternative means of getting humanitarian assistance into Gazans. It certainly underscores the importance of that. But again, I want to be clear, this isn't about replacing trucks. It's not about replacing ground routes in. It's about supplementing those ground routes. And the last thing I'd say is it also underscored for the president how vitally important it is for us to get this deal in place, this 6-week ceasefire, so that we can increase the aid. Insiden pada hari Kamis yang menewaskan ratusan penerima bantuan karena berondongan peluru Israel tampaknya mengubah keseimbangan dan mendorong Presiden Joe Biden untuk menyetujui pengiriman bantuan melalui udara. Kirby mengatakan bahwa serangan udara adalah operasi yang sulit, namun kebutuhan bantuan yang mendesak di Gaza menjadi dasar keputusan Presiden. Tekanan terhadap Biden semakin meningkat untuk bertindak lebih agresif guna meringankan penderitaan warga Palestina, termasuk dari anggota parlemen dari Partai Demokrat yang dipimpin Biden. Presiden Biden mengatakan awal pekan ini bahwa dia optimis bahwa kesepakatan gencatan senjata dapat dicapai pada awal pekan depan. Namun dia mengakui bahwa kemungkinan kesepakatan tersebut mungkin mengalami kemunduran setelah pasukan Israel pada hari Kamis menembaki kerumunan besar warga Palestina yang berlomba-lomba menarik makanan dari konvoi bantuan. Saya Rahul, salam.